prinsip vaksin equity yang selalu disuarakan oleh WHO dalam soal vaksin dan tentunya keberadilan terhadap akses pelayanan kesehatan. Tapi khususnya kepada vaksin equity atau keberadilan vaksin ini menjadi sangat penting. Ada beberapa hal yang diminta oleh WHO untuk diprioritaskan, yaitu adanya prioritas kepada kelompok populasi yang rentan untuk bisa menerima vaksin itu terlebih dahulu sesuai dengan ketersediaan suplai yang ada. Jadi kalau saat ini suplainya sudah mencukupi dan populasi rentan sudah mendapatkan prioritas untuk menerima vaksin, maka implementasi kebijakan di masing-masing negara, apakah itu melalui persyaratan untuk melakukan vaksin dan lain sebagainya, melakukan vaksin dan kemudian memberikan kartu vaksin sebagai persyaratan untuk mengakses tempat-tempat publik, itu menjadi diskresi setiap negara. Oke, kalau untuk menjawab gitu ya, saat ini kan daerah juga ingin cepat mereka divaksin gitu Bu. Bagaimana kemudian distribusinya bisa lebih banyak dan merata ke daerah? Karena banyak pimpinan daerah kemudian ketika disalahkan gitu ya, kok tingkat vaksinasinya rendah gitu dibandingkan dengan daerah lain. Padahal misalnya mereka secara infrastruktur sudah siap, sayangnya mungkin tidak dapat distribusi vaksin tersebut. Ya, kembali lagi bahwa seperti yang disampaikan ya, bahwa kita ini kan masih sangat tergantung di penerimaan vaksinnya dari produsen vaksin di luar negeri. Ketersediaan vaksin global ini kan memang tidak mencukupi untuk kebutuhan, dan juga kita inginnya sih kalau bisa produsen itu bisa mengirimkan sekaligus ya ke kita kebutuhan sebanyak 426 juta dosis tadi. Tapi ternyata mereka itu tidak bisa mengirimkan sekaligus, bahkan satu produsen vaksin pun tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita. Sehingga vaksin ini akan dikirimkan ke Indonesia itu akan secara bertahap sampai dengan Desember 2021. Mungkin terakhir ada satu poin yang belum dijawab terkait tadi paradigma atau tujuan masyarakat yang ketika divaksin karena ingin masuk ke mall gitu. Ini sesuatu yang seperti apa komentar Bu Diah? Karena kalau di negara lain juga mereka ingin divaksin karena mereka misalnya mau datang ke konser, mereka mau datang ke pesta dan dengan alasan lain gitu. Nah, untuk mengubah perilaku seperti itu, yang paling dibutuhkan adalah komunikasi risiko. Jadi behavior change communication dan risk communication itu sangat penting untuk secara terus-menerus diterima oleh masyarakat dan diberikan informasi-informasi yang benar. Dan ini seperti misalnya saya ambil contoh di WHO, bekerja bersama dengan kelompok masyarakat sipil untuk bisa bersama-sama memberikan informasi-informasi yang tepat seputar penanganan COVID dan termasuk di dalamnya vaksinasi. Kita tahu memang mungkin masih ada beberapa kendala-kendala ya terkait hal tersebut, termasuk juga pembacaan barcode yang ada di tempat-tempat pusat perbelanjaan ya. Nah, ini terus-menerus ya kita perbaiki sistem ini, termasuk juga bagaimana WNI atau WNA yang sudah divaksin tapi tidak melalui program vaksinasi, program pemerintah ataupun program gotong royong ya. Ini tentunya sedang kita tambahkan fitur ini supaya artinya semua orang bisa melalui ya proses digitalisasi untuk protokol kesehatan ini. Kita masih terus melihat implementasinya di lapangan seperti apa dan kemudian apa saja yang harus kita perbaiki untuk tentunya lebih mensebutkan ya proses yang sebenarnya ini tujuannya adalah untuk keselamatan bersama, Mas. Saya kira ada beberapa contoh yang bisa diambil. Mungkin saya mulai dari tempat di mana saya ada sekarang, negara Switzerland. Ini tidak digabungkan ke dalam satu app. Jadi memang dikirim ke satu link tertentu ke handphone, ke nomor masing-masing, dan kemudian itu bisa di-download. Namun demikian bentuknya kertas seperti biasa kayak lembar PDF, dan itu apabila ditanya kita bisa memberikan itu. Tapi juga di sini itu diakui kartu vaksin. Jadi apabila tidak punya akses kepada digital atau handphone, maka boleh bawa kertas yang diberikan begitu kita selesai vaksinasi kedua, diberikan
dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk kartu vaksinasi. Ada negara yang memang mengintegrasikannya apabila cakupannya semua sudah lengkap, maka diintegrasikan lewat satu app. Singapura melakukan hal yang sama. Di negara-negara lain ada preference masing-masing. Kalau di Inggris diintegrasikan ke dalam app-nya NHS dan itu sebuah app yang sudah dipakai sejak digunakan waktu tracing, waktu respon, jadi sudah up and running cukup lama. Di Amerika juga demikian, tapi diakui juga bentuk tes. Begitu pula di Jerman, kertas diakui juga. Jadi itu tergantung sebenarnya kepada cakupan, sekali lagi cakupan internet, kepada bagaimana masyarakat bisa menjangkau internet. Kalau memang itu dijangkau secara luas dan tidak menjadi penghalang, maka itu diakui. Tapi tetap negara dengan negara yang sangat maju seperti di Swiss sekalipun tetap mengakui adanya kertas yang juga sama berlakunya dengan app yang ada di handphone. Oke, baik. Ini bisa menjadi catatan kita bersama ya, dan juga untuk Dokter Nadia juga ya. Oke, Dokter Nadia, terakhir Dokter Nadia, untuk keamanan datanya seperti apa? Dan juga tadi ada beberapa kasus data-data masyarakat kemudian misal ya dipakai oleh WNA, sekalipun misalnya kasusnya tidak banyak. Melihat yang seperti ini, kerentanan seperti ini, mungkin bisa dijelaskan Dokter Nadia untuk meyakinkan masyarakat juga bahwa mereka tuh aman dari sisi data, karena ini kita bicara dengan digital dan kedaulatan data di Indonesia saat ini juga masih belum terwujud. Banyak data kemudian yang disimpan di negara lain yang hanya bisa diakses di Indonesia, tapi datanya di luar Indonesia. Ya, baik. Jadi terkait keamanan digital ini, Kominfo sebagai tentunya pemilik dari aplikasi Peduli Lindungi ini sudah menjamin ya terkait keamanan daripada data ini. Artinya ini sudah suatu upaya ya untuk tentunya masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan data ini, karena sebuah institusi lembaga yang memang sesuai dengan tugas dan fungsinya inilah yang melakukan tata kelola untuk aplikasi Peduli Lindungi ini. Oke, karena masih ada yang khawatir Dokter Nadia ketika harus akses GPS, karena GPS-nya akan kedetek ya dia ada di mana. Nah ini menjadi sesuatu yang sensitif untuk di era digital seperti sekarang. Khawatir malah nanti disalahgunakan. Baik, terima kasih Dokter Nadia. Ibu Dia, terima kasih sudah berbagi informasi jauh-jauh. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk pemirsa Dai TV. Terima kasih.